Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Syara Fakriyah, NPM 1811010159. Di sini Syara akan sedikit menjelaskan terkait materi prinsip-prinsip evaluasi sesuai dengan pemahaman Syara. Jadi untuk memperoleh hasil evaluasi yang baik, maka kita harus memperhatikan prinsip-prinsip umum evaluasi. Ada 5 prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama, adanya prinsip kontinuitas. Apa itu prinsip kontinuitas? Yaitu evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental. Apa itu insidental? Yaitu sewaktu-waktu. Jadi evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus. Iya, betul sekali. Jadi evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus. Karena pada dasarnya pembelajaran adalah suatu proses yang berkontinu atau berkelanjutan, berkesinambungan, dan dilakukan secara terus-menerus. Maka dari itu, hasil evaluasi yang sudah kita peroleh di suatu waktu harus selalu senantiasa kita hubungkan dengan hasil-hasil evaluasi sebelumnya. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari peserta didik itu tersendiri. Yang kedua, prinsip komprehensif. Apa itu komprehensif? Yaitu menyeluruh. Jadi, dalam evaluasi kita harus menilai dari keseluruhan aspek. Kita ambil contoh peserta didik. Dalam menilai peserta didik, maka kita harus menilai dari semua aspek peserta didik tersebut. Apa aja? Yaitu aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan afektif. Maka dengan begitu kita akan mendapatkan penilaian secara keseluruhan. Yang ketiga, adanya prinsip adil dan objektif. Sangat penting sekali untuk pendidik dalam berlaku adil kepada peserta didik. Adil yaitu tidak pilih kasih, sehingga pendidik memperlakukan semua peserta didik itu sama tanpa ada dibeda-bedakan. Jadi tidak akan ada timbul rasa iri pilih kasih seperti itu ya. Terus objektif. Objektif itu yang bagaimana? Jadi penilaian objektif adalah penilaian yang didasarkan pada kenyataan atau apa adanya. Jadi memang pada dasar kemampuan peserta didik itu tersendiri tanpa dibuat-buat, ditambah-tambah, dan dikurang-kurangi. Sikap suka atau tidak suka, perasaan, keinginan, maupun prasangka negatif itu harus dijauhkan demi mendapatkan penilaian yang objektif. Maka dari itu, evaluasi harus didasarkan pada kenyataan yang ada. Melalui apa? Data dan fakta, sehingga didapatkan penilaian objektif tanpa ada manipulasi dan rekayasa. Jadi itulah prinsip adil dan objektif. Yang keempat itu kooperatif. Apa itu kooperatif? Itu kerjasama. Kita yang akan mengevaluasi itu perlu sekali melakukan kerjasama dengan siapa saja. Ada dari orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, maupun peserta didik itu tersendiri. Untuk apa sih dilakukan kooperatif atau kerjasama itu? Hal ini dimaksudkan agar semua pihak yang bersangkutan itu merasa puas dan dihargai. Jadi perlu adanya kerjasama. Yang kelima, praktis. Praktis dalam hal ini yaitu mudah dimengerti, mudah dipahami, dan mudah digunakan, baik bagi kita selaku yang menyusun alat evaluasi ataupun orang lain yang menggunakan alat evaluasi itu tersendiri. Jadi perlu sekali dan penting sekali untuk kita memperhatikan bahasa dan petunjuk dalam mengerjakan soalnya, seperti itu. Tetapi dalam evaluasi kita akan mendapatkan nilai. Ada juga prinsip-prinsip penilaian menurut Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 20 Ayat 1 sampai dengan 6. Di sini Syara akan coba sedikit paparkan sesuai dengan pemahaman Syara. 1. Prinsip edukatif, yaitu penilaian yang memotivasi. Yang memotivasi seperti apa? Poin 1 yaitu memperbaiki perencanaan dan cara belajar selanjutnya bagaimana.
Yang kedua, untuk meraih capaian pembelajaran kelulusan. Yang kedua, adanya prinsip otentik penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan siswa dalam proses belajar. Jadi penilaian bukan hanya dari hasil belajarnya saja, tetapi proses belajar juga harus dinilai. Seperti itu. Yang ketiga, prinsip objektif, di mana penilaian didasarkan kepada standar kesepakatan yang telah disepakati antara dua belah pihak. Contoh kepada dosen dan mahasiswa, itu yang sudah disepakati, tetapi bebas dari pengaruh subjektivitas, baik dari penilai maupun yang dinilai. Seperti itu ya. Yang keempat, prinsip penilaian akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan, baik dari prosedur penilaian maupun kriteria penilaian, itu yang sudah disepakati dan dipahami antara kedua belah pihak. Jadi, cara penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan dengan prosedur apa dan kriteria seperti apa. Yang kelima, adanya prinsip transparan. Transparan berarti terbuka. Jadi, penilaian dalam menggunakan prosedur apa dan hasilnya seperti apa, itu dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Jadi mungkin maksudnya menggunakan prosedur dan hasilnya seperti apa dapat kita ketahui, terbuka tanpa ditutup-tutupi. Jadi itulah prinsip-prinsip evaluasi dan prinsip-prinsip penilaian yang Syara pahami. Jika ada kesalahan mohon koreksi. Dan Syara akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi, dalam melakukan evaluasi kita memang sangat harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut sehingga mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.